sudah di dapur dan kita akan langsung bersama baristanya dan melihat. Halo Mas Asmi. Halo Mbak. Diganggu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Kerjaannya. Nah, di Liberica ini yang kopi paling sering dipesan apa? Standar sih antara cappuccino, latte, americano, relatif sih. Kebanyakan sih antara itu tiga menu Tiga jenis Iya, itu. Kalau gitu aku boleh dong dibikinin latte satu yang latte. panas sekalian. Aku Bisa. mau lihat gimana sih cara bikin kopi. kopi Ini kan latte. kayaknya mesin-mesinnya segede gini, susah nggak sih belajarnya? Butuh waktu Mbak untuk pemahaman, untuk pengenalan mesin espresso sendiri seperti itu. Kalau untuk waktunya tergantung tiap orang beda-beda ya untuk pemahaman tentang kopinya. So bagaimana si barista sendiri mengenal pemahaman basic dari kopi itu sendiri. Kurang nggak gitu ya. Nah, dari kopinya sendiri, Ya. berarti harus belajar lagi. Belajar lagi jenisnya, technicalnya, dan juga include mesin apa yang dipakai untuk seorang barista itu sendiri. Beda mesin, beda waktu belajar. Beda mesin, beda waktu belajar. Iya, Mas benar. Asmi? Saya kurang lebih 5 tahun untuk pemahaman tentang barista ini. Iya, profesi yang ini. Iya, Berarti sudah 5 tahun jadi barista. 5 tahun jadi barista. Termasuk belajar jenis kopi. Iya, lepas belajar jenis kopinya, baik dari kopi Indonesia kan banyak nih kopi. Kita pemahaman dari Sabang sampai Merauke kita belajar dari satu kayak gitu. Dan ini pemahaman kopi sendiri modal buat barista untuk serve ke customer bagaimana sih, apa sih yang kopi yang kita sajikan untuk mereka. Itu sih fungsi utama itu juga utamanya sebagai seorang barista. Belajarnya di Indonesia ada sekolahnya. Ada beberapa tempat di Jakarta, Bali, mungkin beberapa daerah lainnya juga ada mulai ada kursus tentang kebaristaan. Oke. Ini berarti sekarang kopinya di-grind dulu. Ini kita grind dulu, ini proses grinding. Kalau proses ini tuh jadi harus fresh ya Mas? Iya, fresh. Kita Dipesan menjadikan baru. kopi fresh. Iya, kita dipesan baru kita menggiling kopi. Ini menjaga kefreshness kopi itu sendiri. Ada bedanya Mas kalau udah di-grind dulu? Beda, kalau kopi sudah jadi bubuk, lifetime-nya bakalan berkurang. Rasa freshness-nya bakalan berkurang kalau kita menyeduh kopi yang sudah lama di grinding. Oke. Gitu. Oke, di sini kita bisa langsung ke Bisa prosesnya. coba, oke. Ini butuh 5 tahun, lama juga berarti ya 5 Mas? tahun, iya. Kalau barista Coba. kan kayaknya banyak sekarang ada kompetisinya. Ya, gitu ada di sekolah Indonesia, dan Indonesia pun semakin tahun perkembangannya sekarang udah ada perwakilan Indonesia yang ikut di ajang kompetisi di ajang dunia, skala dunia. Timbang Mas. Ya, kita pakai di sini kita sangat menjaga konsistensi, Mbak. Jadi segala halnya kita ada itu hitungannya lah. Ya. Satu gelas latte butuh Satu gelas kita di sini satu gelas latte pakai grand size ground coffee-nya 22 gram. 22 gram, tapi yang kita pakai satu spot aja di 30 ml. 30 ml espresso. gelas yang kanan ini berarti yang akan dipakai. Yang gelas sebelah kiri ini yang dipakai. Oke, nah ini kalau Ini yang gelas kanan shot. Nah, ini kita hitung konsistensinya di sini. Jadi kita memakai volume antara dua spot ini, yang satu dan yang kiri, yang ini double spot. Double spot, yang satu yang kita gunakan yang sebelah kiri ini. untuk menghitung konsistensi menggunakan yang kanan. Menggunakan yang kanan. Rumit ya Mas ternyata Iya. untuk membuat sebuah cangkir. Buat cangkir kopi latte. Iya. Nah, kalau kan tadi ada latte, ada cappuccino, Iya. ada americano. Nah, perbedaan-perbedaan mendasarnya itu ada di Ada mana? di ini sih. Kalau cappuccino kita tahu kalau cappuccino adalah lebih banyak foamnya dibandingkan dengan kopi latte. Oke, kalau Secara rasa cappuccino pasti lebih foamy daripada latte. Latte lebih milky. Oke. Seperti itu. Untuk proses pembuatannya pun sama, cuma perbedaannya untuk cappuccino sama latte ya di perbedaan struktur kopinya. Oke.
Berarti untuk banyak kopinya lebih banyak cappuccino dibandingkan dengan Lebih latte. banyak cappuccino dan rasanya lebih strong di Untuk cappuccino. cappuccino. Iya. Jadi biasanya untuk pemula biasanya latte gitu. Latte karena lebih manis masih rasa susunya. Kayak gitu. Waktu awal milih jadi barista, itu kenapa Mas tiba-tiba wah kayaknya ambil jadi barista? Pada dasarnya emang awalnya karena hobi ngopi ya. Jadi karena hobi ngopi ya hobi ngopi yang di pinggir-pinggir. Terus ada temen yang nawarin kenapa nggak nyoba aja sekalian kita hobi, sekalian kita juga cari duit juga. Katanya dari situ ketertarikan akhirnya, oh kopi seperti ini ya, ternyata nggak mudah juga. Ya. Dan banyak varian di kopi yang bisa dipelajari. Ilmunya banyak ya Mas? Banyak. Oke. Nah ini juga lagi tren ya berarti latte Ya, art untuk latte, ini ya? untuk latte art kita lagi tren dan memang ada kompetisinya juga. Oh itu beda dengan kompetisi Kompetisinya barista beda, barista sendiri, barista kita making cappuccino dan espresso. Kalau untuk yang latte art kita meng-create kreasi kita bagaimana kita menghias cangkir ini dengan pattern art kita. Yang Ilmu latte art sekolahnya atau belajarnya itu beda juga? beda juga. Nah, setelahnya kayak gitu. Ada lagi sekarang yang baru di Indonesia manual brewing. Itu membuat kopi tanpa mesin. Oke itu tuh yang pakai alat kayak Yang pakai alat ada Aeropress, ada V60, ada Chemex. Kita membuat kopi dengan itu. Oke, itu gitu. beda lagi. Beda lagi. Ilmunya banyak Iya. berarti sebenarnya. Banyak yang bisa dipelajari di kopi. Mulai dari hulu sampai hilir kita semua banyak hal yang bisa dipelajari dari situ. Oke. Ya. Ini gambarnya apa ceritanya Mas? Hah? Ini gambarnya apa? Ini sebenarnya pengennya bikin tulip swan, cuma agak gagal sih di finishingnya kayak gitu Mbak. Oke nggak apa-apa ini kayak anggrek lah ya. Ya, bisa lah Saya ya. coba ya Mas Persepsinya berarti sih, iya, Mbak, enak sendiri. nggak apa enggak? Enak. Terima Ya, kasih ya, Mas sama-sama. Asmi untuk waktunya. Saya minum dulu. Terima kasih sudah menyaksikan barista Mas Asmi. Thank you loh Mas. Ya, sama-sama, Nanti saya Mbak. diajarin bikin lagi. Bisa, boleh. Langsung mencuri ilmu. Langsung mencuri ilmu. Thank you Mas Ya. Asmi.